Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengambil praktek baik yang sudah saya lakukan di SMP 1 Parakan, yaitu dengan topik pemberdayaan warga sekolah dalam pelaksanaan P5. Situasi saat itu yang melatar belakangi pemahaman tentang P5 masih kurang, terutama untuk guru kelas 7 karena baru tahun ini PSP angkatan 2. Yang kedua, pendampingan P5 belum dilaksanakan. 3. Kesulitan dalam membuat modul proyek sehingga dalam menentukan dimensi, elemen, subelemen, dan indikator masih terjadi kebingungan. Yang keempat, kesulitan dalam merancang tahapan pelaksanaan P5. Praktek ini penting dibagikan agar menginspirasi sekolah lain dan mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan P5 di SMP 1 Parakan sehingga pelaksanaan P5 dengan tema berikutnya akan lebih baik lagi. Peran saya selaku kepala sekolah adalah penanggung jawab kegiatan. Tantangan, kesulitan mengkondisikan guru dengan mengatur jadwal pendampingan dan koordinasi setiap hari. Jadi Bapak Ibu, di SMP 1 Parakan karena sibuknya juga Bapak Ibu guru ngajarnya itu lebih dari 32 jam, karena kekurangan guru juga, maka kan untuk menentukan pendampingan koordinasi sangat sulit. Jadi manajemen waktu. Kemudian kesulitan dalam menyusun pembuatan modul P5 karena kita baru pertama kali melakukan proyek, modulnya seperti apa kita belum tahu. Kemudian penyusunan modul proyek berbarengan dengan pelaksanaan P5 yang menggunakan sistem blok dengan waktu 3 minggu. Jadi maaf Bapak Ibu, kondisi saat itu karena waktunya sudah terjadwal di KUSP, pelaksanaan P5 modulnya belum jadi tapi kita udah melaksanakan P5. Jadi berbarengan karena memang belum begitu paham. Kemudian tantangan dari keterbatasan waktu di antara kegiatan belajar, kemudian tantangan dari beberapa teman-teman sejawat yang belum memahami alur P5 yang seringkali beranggapan bahwa mereka tidak bisa melaksanakan karena P5 merupakan hal yang baru. Kemudian guru yang mau purna tugas itu tidak mau melaksanakan P5 dan tidak mau menerima perubahan tersebut. Jadi sulitnya kondisi saat itu seperti itu. Dengan kondisi mendesak untuk segera mempersiapkan perangkat P5, mulai dari pembuatan modul proyek, tahapan pelaksanaan sampai asesmen yang sesuai dengan tema yang diambil. Aksi yang saya lakukan yang pertama adalah pembentukan tim P5. Kita koordinasi dulu karena tanpa koordinasi ada tim nanti kan nggak bisa berjalan kegiatan itu. Di sini ini para guru yang kebetulan kami sudah punya 7 guru penggerak yang lulus itu 6, yang CGP 1. Jadi kan membantu pelaksanaan P5 di SMP 1 Parakan. Kita koordinasi di ruangan kepala sekolah, kemudian kita membedah modul-modulnya. Ya, membedah modul itu seperti apa yang sesuai permen itu, termasuk dimensi indikatornya. Kemudian kita melaksanakan IHT P5. Di sini IHT kita mengundang pengawas, narasumber dari dinas, kemudian Bu Ardiani dari LPMP yang dulu LPMP itu kita mengundang biar tahu karena sudah mau proyek kok kita belum tahu. Kita mengundang narasumber, kemudian juga narasumbernya dari kepala sekolah juga. Kemudian guru yang menjadi komite pembelajaran itu juga menjadi narasumber. Jadi di sini ada 7 narasumber seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Kemudian rapat koordinasi pelaksanaan P5. Setelah IHT kita rapat koordinasi pelaksanaan P5. Kemudian merancang modul penguatan profil pelajar Pancasila karena sebelum pelaksanaan harus membuat modul dulu. Dengan cara memodifikasi modul P5 yang sudah ada. Kita ambil, kita sesuaikan karakter yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Parakan. Kita menentukan dimensi, subelemen, dan indikator modul P5. Karena itu kan subelemennya kita nggak boleh banyak-banyak. Kita ambil 3 dari subelemen dari modul tersebut ya. Keempat, koordinasi pendampingan dan pelaksanaan P5 setiap hari setelah selesai pendampingan ke siswa. Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita koordinasi itu selama 3 minggu, setelah Bapak Ibu melakukan pendampingan di sekolah, mulai dari sosialisasi ke siswa sampai penentuan tema, subtema, temanya penentuan tema, subtema, kita koordinasi,
Itu apa yang sudah dilakukan di hari itu. Setiap fasilitator kemudian wali kelas kumpul di ruang kepala sekolah untuk membicarakan tindak lanjut besok, karena kita modulnya juga belum jadi saat itu. Kemudian mendampingi proses pelaksanaan P5 dengan mengisi jurnal kegiatan, karena kita penilaiannya ada penilaian proses dan penilaian nanti gelar karyanya, produknya. Dalam mendampingi, kita membuat jurnal kegiatan juga diisi kemajuan setiap hari dilaporkan di kepala sekolah. Kemudian siswa-siswa dituntun untuk membuat pamflet sinopsis gelar karya P5 yang akan ditampilkan. Di sini ada 7 kelas, itu kebetulan ada bos kinerja, itu dibiayai satu kelasnya itu 800.000, yang lain adalah dukungan finansial dari orang tua. Jadi ini misalnya kelas 7F, ini sinopsis gelar karya kearifan lokal, karena keanekaragaman budaya di Parakan itu banyak sekali. Ada tradisi wiwit mbako. Kemudian ini yang menentukan tema anak-anak sendiri, dia koordinasi. Kemudian ada tedak siten, ada upacara ruat gimbal, ada temanggung. Kemudian pagelaran manten adat Parakan. Kemudian asal usul kota Temanggung. Jadi ini beberapa, ini anak-anak sebelum sinopsis, dan sinopsis itu anak sendiri yang membuat memakai Canva karena sudah ada pelatihan digital Canva. Kemudian pelaksanaan P5 kelas 7A, tema upacara panggih temanten ini sudah dilaksanakan. Kemudian 7B asal usul kota Temanggung, 7D wiwit bako, tedak siten, perjuangan Kiai Subegi, Kiai Parak, kemudian melaksanakan asesmen. Prosesnya P5 dengan produk P5 ini ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen sumatif, kemudian di sini asesmen profil pelajar Pancasila. Kita ambil gotong royong, kemudian mandiri, kebinekaan global yang kita ambil. Hasil dan dampak tersusunnya modul P5. Terlaksananya kegiatan P5, terlaksananya asesmen P5, baik melalui rubrik maupun melalui jurnal pengamatan observasi tadi, pengamatan proses pelaksanaan P5. Hasil ini sangat efektif dalam pelaksanaan P5 karena bisa sebagai acuan siswa fasilitator dalam pelaksanaan dan pendampingan P5 berikutnya. Respon dari murid sangat antusias, semangat dalam melaksanakan P5, dukungan dari orang tua maksimal karena waktu pagelaran orang tua kita undang, kita beri leafletnya satu-satu sebelum anak-anak pentas, orang tua sudah bisa membaca sinopsisnya. Bahkan waktu menyiapkan alat-alatnya itu orang tua juga ikut ngangkat-ngangkat dan sebagainya, itu keterlibatan orang tua di situ. Faktor keberhasilannya terlaksananya asesmen P5 dengan pemilihan tema yang sesuai dengan isu di lingkungan sekitar dan sudah sesuai dengan indikator dan rubrik dari penilaian. Langkah yang dilakukan tadi ada IHT, penyusunan modul, rapat koordinasi dan sebagainya. Kemudian refleksi. Perancangan modul proyek, kemudian IHT P5 ini mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan proyek yang selanjutnya berperan besar dalam keberlangsungan pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berbagai macam kegiatan dalam proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, pengorganisasian pelaksanaan proyek, serta perencanaan modul proyek berbasis data terlaksana dengan baik. Kemudian kita yang terakhir itu evaluasi, ada workshop evaluasi program sekolah penggerak, termasuk evaluasi dari pelaksanaan IKM, kemudian pelaksanaan proyek di SMP Negeri 1 Parakan. Demikian dari saya, Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.